sore Bapak, perkenalkan nama saya Justina Yustrini Wandadian, NIM 203030115, kelas C semester 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2021-2022. Baik, kali ini saya akan menjelaskan prinsip sosiologi komunikasi, yang dimana untuk memenuhi tugas harian mata kuliah sosiologi komunikasi. Yang pertama, lahirnya sosiologi komunikasi. Asal mula sosiologi berasal dari ajaran Karl Marx. Karl Marx dalam pemikirannya banyak dipengaruhi oleh pemikiran Hegel, Claudine Henry Saint-Simon, Auguste Comte, dan Emile Durkheim adalah sosiologi aliran Perancis. Yang kedua, prinsip dan konsep dasar sosiologi komunikasi. Stephen Freestyle dalam Arundel Community Calling and Discourse for Applied Sociology 2002. Sebagaimana dikutip di Wery bahwa sosiologi komunikasi adalah studi yang mempelajari perilaku kolektif akibat media. Wery sendiri memahami sosiologi komunikasi dalam dua bagian, yakni level makro dan mikro. Dalam arti luas makro, Wery berpendapat bahwa sosiologi komunikasi merupakan cabang dari sosiologi yang mempelajari atau menerangkan mengenai prinsip-prinsip keilmuan atau ilmu sosial sosiologi tentang bagaimana proses komunikasi manusia dalam kelompok atau masyarakat. Sementara dalam arti sempit atau mikro, Wery mendefinisikan sosiologi komunikasi sebagai cabang dari sosiologi yang mempelajari atau yang menerangkan mengenai prinsip-prinsip keilmuan, ilmu sosial sosiologi, tentang bagaimana proses komunikasi manusia dalam konteks komunikasi massa dari suatu masyarakat. Sosiologi komunikasi mempelajari tentang proses komunikasi secara sosiologis. Proses komunikasi merupakan suatu bentuk interaksi sosial yang melibatkan individu dan atau kelompok sosial. Proses tersebut memiliki pengaruh yang sifatnya timbal balik sebagai interaksi sosial yang merupakan aspek inti dari hubungan sosial. Komunikasi merupakan salah satu persyaratan inti dari interaksi sosial. Dalam proses komunikasi selalu ada komunikator, pesan, dan penerima pesan. Ketiga unsur tersebut juga eksis dalam interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian, tujuan dari prinsipnya ini yaitu dengan dilakukannya kajian sosiologi komunikasi sehingga untuk dapat mengembangkan norma-norma sosial, membentuk interaksi sosial, melakukan kontrol sosial, dan menimbulkan perubahan sosial. Setelah memahami lebih jauh mengenai prinsip sosiologi komunikasi, maka perlu kita mengenai pengertian sosiologi komunikasi itu sendiri. Sosiologi komunikasi. Sosiologi komunikasi adalah ilmu yang memberi pemahaman tentang kajian sosiologi dari kegiatan komunikasi, khususnya komunikasi massa. Kajian dari sosiologi komunikasi meliputi hubungan media massa dengan institusi sosial lain yang ada dalam masyarakat. Hubungan di dalam institusi media termasuk proses produksi isi media dan hubungan media massa dengan khalayak. Sosiologi komunikasi menurut Surjono Sekanto merupakan kekhususan sosiologi dan mempelajari interaksi sosial, yaitu suatu hubungan atau komunikasi yang menimbulkan proses saling mempengaruhi antara para individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Mengingat masyarakat sebagai objek kajian, maka mempelajari sosiologi komunikasi tidak akan bisa melepaskan diri dengan media interaksi sosial, yaitu lembaga sosial serta media massa dan norma-norma sosial yang mengaturnya. Oleh karena itu, seringkali sosiologi komunikasi kemudian ditulis sebagai sosiologi komunikasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Charles R. Ward dan beberapa buku di Indonesia lainnya. Sosiologi komunikasi mempelajari tentang interaksi sosial dan segala aspek yang berhubungan dengan interaksi tersebut, seperti yang pertama, bagaimana interaksi dilakukan dengan menggunakan media. Yang kedua, bagaimana efek media sebagai akibat dari interaksi tersebut. Yang ketiga, bagaimana perubahan sosial di masyarakat yang didorong oleh efek media berkembang. Yang keempat, konsekuensi macam apa yang ditanggung masyarakat sebagai akibat dari perubahan yang didorong oleh media massa itu. Yang keempat, ranah sosiologi komunikasi.
Karena sosiologi komunikasi berbeda dengan studi-studi komunikasi dan sosiologi secara keseluruhan. Dengan kata lain, objek sosiologi berkomunikasi tidak sama dengan sosiologi secara umum dan tidak mengambil objek komunikasi secara utuh. Akan tetapi, sosiologi komunikasi menjembatani studi sosiologi dan studi komunikasi. Dalam sosiologi juga dikenal dengan subkajian masalah-masalah komunikasi. Kemudian menariknya ke dalam studi komunikasi yang berkaitan erat dengan sosiologi, yaitu studi media, dampak media maupun perkembangan teknologi komunikasi. Dalam perkembangan selanjutnya, studi-studi sosiologi dan studi-studi komunikasi dalam perkembangan, maka kajian sosiologi komunikasi ini berkembang menjadi satu kajian yang tidak bisa lagi dibedakan secara sosiologis dengan komunikasi. Dalam arti, ketika membahas kasus-kasus sosiologi komunikasi, maka akan ditemukan sebuah kenyataan bahwa yang menjadi perhatian komunikasi juga menjadi perhatian sosiologi. Hal ini terjadi karena sosiologi komunikasi adalah kajian sosiologi dan kajian komunikasi, seperti individu, masyarakat, dan dunia interaksinya. Ranah sosiologi komunikasi berada pada wilayah individu, kelompok, masyarakat, dan sistem dunia. Ranah ini bersentuhan dengan wilayah lain seperti teknologi telematika, komunikasi proses, interaksi sosial, serta budaya kosmopolitan seperti terlihat. Yang kelima, objek sosiologi komunikasi. Objek sosiologi komunikasi adalah manusia yang menekankan pada aspek aktivitas manusia sebagai makhluk sosial yang melakukan aktivitas sosiologi, yaitu proses sosial dan komunikasi, sebagai merupakan aspek dominan dalam kehidupan manusia bersama orang lain. Aspek lainnya adalah telematika dan realitasnya. Aspek ini menyangkut persoalan teknologi media, teknologi komunikasi, dan berbagai persoalan konvergensi yang ditimbulkannya, termasuk realitas maya yang dihasilkan oleh telematika sebagai sebuah ruang publik baru yang tanpa batas dan memiliki masa depan yang cerah bagi ruang kehidupan. Sebaliknya, perkembangan telematika dan aspek-aspeknya sering pengaruhan terhadap perkembangan media massa, memberikan efek yang luar biasa kepada masyarakat. Setiap bidang ilmu dalam rumpun ilmu-ilmu sosial memiliki objek kajian yang formal yang sama, seperti setiap bidang ilmu dan rumpun ilmu-ilmu memiliki objek kajian formal yang sama, yaitu manusia. Manusia adalah objek yang tidak pernah habis dibahas dari berbagai aspek dan sudut pandang dalam konteks mikro, makro, fisik, metafisika, bahkan dalam konteks spiritualnya. Objek formal manusia dimaksud adalah dalam konteks individu, baik kelompok, masyarakat, dunia, serta aspek-aspek sosiologi yang mengitarinya. Objek formal dalam studi sosiologi komunikasi menekankan pada aspek aktivitas manusia sebagai makhluk sosial yang melakukan aktivitas sosiologi, yaitu proses sosial dan komunikasi. Aspek ini merupakan aspek dominan dalam kehidupan bersama orang lain. Aspek lainnya adalah telematika dan realitasnya. Aspek ini menyangkut persoalan teknologi media, teknologi komunikasi, dan merupakan beberapa persoalan konvergensi yang ditimbulkan, termasuk realitas maya yang dihasilkan oleh telematika sebagai ruang publik baru yang tanpa batas dan memiliki masa depan yang cerah bagi ruang kehidupan. Sebaliknya, perkembangan telematika dan aspek-aspeknya serta pengaruh terhadap perkembangan media massa memberikan efek yang luar biasa pada masyarakat. Efek media memiliki ruang bahasan yang luas terhadap konsekuensi pada proses-proses sosial, menyangkut individu, kelompok, masyarakat, maupun dunia, termasuk aspek-aspek yang merusak seperti kekerasan, pelecehan, penghinaan, bahkan sampai pada masalah-masalah kriminal. Pengaruh efek media juga ikut membentuk lifestyle dan keahlian norma sosial baru di masyarakat, terutama pada masyarakat kosmopolitan, sekuler, cerdas, ranah sosial, namun juga memasuki ranah hukum dan bisnis. Hal ini disebabkan oleh konsekuensi dominan telematika dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Ketika telematika sampai pada kemampuannya menciptakan masyarakat baru, yaitu kebun community, maka kebutuhan pada kebrian menjadi mutlak. Ada yang mengatur seluruh fungsi sirkulasi serta perendaraan aspek-aspek kehidupan sosial sebagaimana kebutuhan suatu sistem sosial. Tujuan dan fungsi komunikasi.
berdasarkan tujuan komunikasi atau perlindungan terhadap sistem, berdasarkan tujuan penerima atau adaptasi terhadap sistem, pemuasan kebutuhan, untuk memberikan informasi untuk mempelajari ancaman-ancaman dan kesempatan, untuk memahami lingkungan, untuk mencoba realitas, untuk membuat keputusan, untuk mengajar, untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang penting untuk menginfusikan secara efektif dalam komunitas, dan juga untuk mempelajari nilai-nilai perilaku dan peranan yang tepat terhadap penerima dan komunitas, untuk membujuk suatu pencapaian keputusan, untuk menggunakan nilai-nilai perilaku dan peranan yang tepat terhadap penerima dalam komunitas, untuk menyenangkan suatu memuaskan kebutuhan penerima, untuk kesenangan, santai, dan dihiburkan, dialihkan dari masalah-masalah. Ruang lingkup sosiologi komunikasi. Yang pertama, community. Sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Yang kedua, communication, social interaction melalui pesan. Yang ketiga, teknologi telematika terkait dengan teknologi komunikasi, media, dan informatika. Yang keempat, sosiologi, hubungan dan pengaruh timbal balik antara macam-macam gejala sosial, ekonomi, politik, bahkan hukum. Sekian dan terima kasih.